Ya, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, Debolah, dan batu kristopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saya lanjutkan. 1 Petrus 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian. Ya, ditampilkan dulu tadi ayat Kejadian 2 ayat 18 ya. Kejadian 2 ayat 18. Sebentar. Kejadian 2 ayat 18. Tidak. Ya, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Ya, ada ini Pak Ali Mulyo, boleh berdoa buat firman Tuhan? Ada ready Pak Ali Mulyo? Ya, siap Pastor. Ya, silakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami pada malam hari ini bisa mengikuti koinonia pada malam hari ini Bapak. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu Bapak, untuk kami hidup selalu menjaga kekudusan kami Bapak, terhadap rumah tangga kami, terhadap pasangan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke. Shalom alaihim, baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Ya, diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Raja semesta alam. Luar biasa Saudara ya. Yang ada di Indonesia saya ucapkan Erev Tov. Selamat malam semuanya. Saudara, kita ada pelajaran bahasa Ibrani ya, kuliah bahasa Ibrani. Seminggu sekali ya, Ibrani yang kelas kedua ya saudara ya. Mengajar bahasa Ibrani itu buat saya adalah sesuatu yang berat ya saudara ya. Mengajar bahasa bukan cuma Ibrani saja ya. Entah kenapa buat saya itu berat sekali. Saya bisa bahasa Inggris, dulu ngajar bahasa Inggris waktu saya ngeles-ngelesin juga berat ya. Tetapi saya coba supaya Anda setidaknya mengenal bahasa Ibrani daripada Anda belajar bahasa Arab. Sangat disayangkan sekali Anda lebih senang belajar bahasa Arab daripada bahasa Ibrani, saudara ya. Karena Anda ingin menang debat kusir, ya. Kalau saya ingin Anda mengerti firman Tuhan dan bisa menjawab pertanyaan dari banyak orang tentang firman Tuhan karena Anda mengerti bahasa aslinya. Ya. Luar biasa ya saudara ya, karena LAI, saya tidak berkata LAI ngawur, enggak saudara. LAI itu menerjemahkan dengan bertanggung jawab. Hanya pada kenyataannya, semua penerjemah
di seluruh dunia, bahasa apapun, di-framing oleh dogma. Ya, dan karena dia mengertinya dogmanya itu, maka penerjemahnya bisa berbeda dengan makna aslinya, saudara. Bahkan dengan paham dari orang Yahudi sendiri. Nah, kalau selama ini saya ajari Anda ya bahwa pengajaran di dalam Alkitab tidak akan beda dengan Yudaisme, saudara. Di dalam pengajaran untuk daily living ya, bukan untuk ritual ya. Untuk ritual kita jelas sudah nggak ikutin lagi. Tetapi maknanya, makna hakikatnya tidak akan lepas dari pemahaman Yudaisme. Ya, yang bisa bikin jadi beda karena kita dipengaruhi oleh dogma, saudara, yaitu dogma paganisme, ya, yang dari Trinitas. Makanya saya bilangnya dari cara Anda memahami Trinitas Oneness Unitarian, maka teologimu nanti akan disesuaikan dengan itu, saudara. Tapi kalau Anda keluar dari Trinitas Oneness Unitarian, maka teologimu juga akan sangat dinamis sekali, saudara. Tidak akan di-framing. Dulu pernah ada yang nanya, Pak, kenapa sih Pak ikut nyampuri urusan Trinitas Oneness? Dah, kita nggak usah mikir itu aja, Pak. Oh ya, karena saya campuri, saya tunjukkan kepada Anda, ya, ketika Anda masuk ke dalam Trinitas Oneness, maka cara Anda menafsirkan yang lain-lain juga nanti beda lagi. Karena Anda sedang di-framing oleh dogma, saudara. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pernikahan, ya, tanpa di-framing oleh dogma, saudara. Lepaskan dari semua dogma, lalu Anda masuk bangun kembali teologi kita sendiri, yaitu teologi penderitaan. Teologi penderitaan, saudara ya. Tadi kan saya bilang, kita bukan lagi masuk dalam teologi dogma Trinitas Oneness Unitarian, teologi kemauan, enggak. Teologinya Alkitab, baik di dalam perjanjian lama, baik perjanjian baru, Yudaisme, maupun Yesus dan para rasul, adalah teologi penderitaan. Ya, makanya orang-orang Yahudi juga mengerti tentang teologi penderitaan ini. Nah, beberapa orang, ya, beberapa ajaran Kristen ada mengenal purgatori, bahwa pemurnian itu terjadi nanti setelah meninggal. Nah, Islam juga sama, maunya semua orang kalau sudah mati dimurnikan lalu bisa masuk surga balik lagi. Oh, enggak bisa, saudara. Yang benar adalah pemurnian terjadi hari ini. Nah, itulah teologi penderitaan. Pemurnian terjadi hari ini, ya. Pemurnian terjadi hari ini, itulah penderitaan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Ya, ekstrimnya Paulus juga berkata tadi ya, kalau tadi kan saya bacakan bahwa orang dalam 1 Petrus 4, orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Ekstrimnya Paulus berkata, serahkanlah tubuhnya pada iblis supaya jiwanya selamat. Kalau orang ini luar biasa jahatnya, kurang ajarnya, ya udah serahkan saja tubuhnya pada iblis, kita berdoa supaya jiwanya selamat. Bukan nanti setelah mati, sekarang, saudara. Ya, nah sekarang kita masuk bagaimana yang dalam pernikahan itu sendiri, ya. Jadi terima kasih Indiana, God bless you buat kolektornya. Saudara, ada yang menarik, saudara ya, ada yang menarik, ya. Ketika tadi berkata dalam pernikahan, ya, bahwa Tuhan Allah tidak baik, berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oh, ini menarik sekali, saudara ya. Karena kata sepadan, ya, dalam bahasa ini kan Wayomer Adonai Elohim, Lotov, Hayot, Ha Adam, Levado, Aesher, Lo Ever, Kenegdo, ya. Jadi ada kata kenegdo ini dari kata dasarnya neget, saudara ya. Sebentar, saya ganti ya Pak Yuda ya. Kata kenegdo, ya. Mana nih?
Ya, Kenegdo. Dikasih merah. Sorry, supaya berikutnya kelihatan ya. Kenegdo. Kenegdo ini ya dalam bahasa aslinya akarnya saudara dari kata neget atau nagat ya, nagat karena katal ya. Bukan, sorry, ini kata bendanya ya, sorry, bukan dari kata kerjanya, tapi dari kata nagat, NGD ya, nun, gimel, sama dalet. Kata nagat ini ternyata artinya sesuatu yang berseberangan, saudara. Ketika kita diajari di dalam kehidupan sehari-hari, ya kamu cari yang cocok, ya cari istri yang cocok, cari pasangan itu yang cocok. Yang cocok itu bagaimana? Ya, terus Anda mulai ngamatin, saudara ya. Ini ternyata sama-sama warna kesukaannya. Dia suka warna biru, saya suka warna biru. Wah, ini cocok nih. Dia suka film action, saya juga film action. Dia ini ternyata suka musik klasik, saya juga suka musik klasik. Ini suka makan pecel, saya juga suka makan pecel. Wah, cocok ini. Tapi kalau saya sukanya warnanya terang, dia suka warnanya gelap. Waduh, ini senangnya musik rock, saya senangnya musik klasik. Wah, nggak bakal cocok ini. Wah, ini orang senangnya makan pecel loh, padahal saya senangnya makannya Kentucky nih. Waduh, repot ini. Terus Anda bilang itu enggak cocok, saudara. Benar nggak? Waktu masih remaja, masih pemuda, kita mencari jodoh yang begitu, saudara ya. Saya waktu menikah dengan Ana itu, kita sudah mengerti ini, saudara ya. Kita sudah mengerti kata nagat. Saya tahu ini sudah dari SMA ya. Dulu saya belum bisa bahasa Ibrani, tetapi saya sudah baca artikel tentang ini, saudara ya. Bahwa mencari pasangan ya bukan cari yang namanya cocok itu, bukan hobinya sama, senangnya sama, asal usulnya sama. Ini saya Tionghoa, dia Tionghoa. Bukan, saudara. Ya, kata nagat itu artinya opposite, berlawanan, saudara. Ya, kata pernikahan itu mencari pasangan yang sepadan, yang cocok. Cocok itu artinya berlawanan. Ya, ini ya saudara ya. Berlawanan itu begini, saudara. Kalau ada, makanya kan panahnya begini, maka ada seperti ini, saudara ya. Ya kan, ini namanya berlawanan. Kalau ada plus, maka ada minus. Kalau plus sama plus, ya, maka magnet itu kalau plus sama plus, ya dia nggak akan bisa jadi satu, saudara. Ada plus dengan minus, maka magnet itu bisa nempel. Ya, magnet ya. Botol sama tutup. Ini begini, ya tutupnya, ya kan, bentuknya, maka botolnya begini, saudara. Ya kan, botol sama tutup. Atau kalau tutupnya modelnya begini, ya maka botolnya begini. Ya, botol sama tutupnya, plus minus, itu berlawanan. Ya, baut itu segi berapa itu baut itu, misalnya segi 6 ya. 1, baut itu segi berapa, saudara? Saya lupa ya baut itu segi berapa ya. Itu misalnya itu ya. Segi 6 ya baut itu ya. Ya maka ya, ini ada derajatnya. Maka ya ininya begini, saudara ya. Itu yang namanya sepadan, saudara ya. Nah, kalau Anda beli baut di toko, ya dibeli mur baut, sama-sama baut, wah ini susah, saudara. Harus cari lawannya mana. Ya, lawannya nggak ada. Jack, ya kan? Kabel ini kan. Ini kan ada ininya, tapi kan di sini juga ada lubangnya, saudara. Harus begitu, saudara ya. Nah, ini yang namanya opposite, nagat itu seperti ini, saudara. Jadi kalau Anda ya tidak beropposite, ya, tidak beropposite, bahwa Anda berpikir kudu yang sama-sama, bahwa yang namanya pasangan yang sepadan itu sama,
maka Anda akan melihat pedang sama pedang, ya saudara. Ya kan? Maka Anda akan melihat, saya kasih merah ya, pedang sama pedang. Ya kan, pedang sama pedang, alias homoseksualitas. Ya kan? Atau sarung sama sarung. Ya kan? Pernikahan homoseksual itu. Dengan Anda beropposite, dengan naked tadi, berlawanan, maka Anda jadi cocok. Itu namanya pasangan yang sepadan itu. Kalau Anda maunya cari yang sama, ya ini pedang sama pedang, saudara. Atau sarung sama sarung. Main anggar, betul. Main anggar atau main botol, akhirnya bingung, saudara ya. Harus ada pasangannya yang beropposite. Nah, kalau itu beropposite, tentu bentuknya akan berbeda. Ya. Baut sama pasangannya. Semua, ya. Semuanya pada awalnya akan berbeda, saudara. Semua. Jadi jangan cari yang sama. Jangan cari cocoknya definisimu itu, jangan cari yang sama dalam pernikahan itu. Karena ketika kamu cari yang sama, maka tidak akan berfungsi, saudara. Ya, saya ulangi. Kalau kamu cari yang sama, maka tidak akan berfungsi hidupmu. Dengan adanya kutub positif dengan negatif, botol sama tutup, ya, ini ya, cek laki-laki sama cek perempuan ini, maka semua ini jadi berfungsi. Ya, kehidupan itu jadi berfungsi. Kalau ini tidak seperti ini, maka nggak berfungsi, saudara. Ceknya laki-laki semua mau dicolokin kemana? Ke hidungmu. Ya kan? Tutup botol. Ada botol semua, cari tutup, nggak ada. Ya, magnetnya tutupnya plus semua, nggak bisa dipakai. Harus ada plus minus, maka jadi arus listrik, saudara. Ya kan? Harus ada laki-laki perempuan, maka jadi anak. Saya mau cuma cari enak doang, ya, makanya nggak berbuah. Karena kamu hanya ingin memuaskan hawa nafsumu saja. Saya cuma mau koleksi baut saja, Pak. Saya bukan mau bautnya mau diapain, ya mau dikoleksi aja, Pak. Ya baut semua, baut kecil sampai baut besar. Ya udah cuma dipajang aja, akhirnya jadi pajangan doang. Tidak akan berbuah. Ya kan? Maaf kata, titikmu cuma pajangan doang, akhirnya cuma buat enak-enak doang. Akhirnya tua, nafsunya sudah habis, tinggal berantemnya bunuh-bunuhan. Kamu akan berbuah apabila ada pasangan yang sepadan, itu tadi ya, baru kita bisa berbuah. Tapi masalahnya, ini juga cerita karakter, saudara. Juga cerita karakter, ya. Kalau kamu maunya cari yang cocok semua, ya, maka hidupmu tidak akan berbuah. Tadi kita kan berbuah anak, biologis. Tetapi ini kita lagi cerita karakter. Ya, kamu bertentangan dengan aku, maka disitulah manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka disitulah karakter hidup kita dibentuk. Ketika karakter kita hidup dibentuk dalam proses pembentukan karakter itu, maka ada buah. Kita tahu ada buah roh di sana. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Dalam karakter yang dibentuk, tabrakan karakter yang keras. Ya saya sama anak, waduh, saya sama anak ini luar biasa lagi, saudara. Anak lembutnya minta ampun, saya kerasnya minta ampun. Kita bertabrakan, maka jadi indah. Ya, dan Anda yang menikmati buahnya. Anak-anak saya menikmati buahnya. Ya. Kalau mau lembut, semua dua-duanya lembutnya, keluarga dia undal-undul, maju-maju, saudara. Karena saya ngedrive terus, nah, kan ada yang ngegas, saya gas terus, saudara. Gas terus. Wow. Lari kecepatan berapa, Pak? Seano naik gas. Cuma seadanya kok. Seadanya gas. Dimentokin. Enggak, saudara ya. Saya kalau naik mobil pelan-pelan, saudara ya. Pak Awe kalau mobil kenceng ya. Kalau saya mobil paling 130 saja sudah
udah deg-degan saudara ya. Kalau Pak HW 150 katanya, waduh serem. Di Jerman nyetirnya cepet-cepet ya. Kalau kita di Belanda nyetirnya pelan-pelan saudara ya. Kalau ngegas terus nggak ada remnya repot saudara. Harus ada yang ngerem. Tapi kalau laki-laki perempuan ngegas dua-duanya ya nabrak masuk jurang. Laki-laki perempuan dua-duanya ngerem ya sama nggak maju-maju. Harus ada yang ngegas ya saudara ya. Harus ada yang ngegas, harus ada yang ngerem. Itu bahasa kita sehari-hari, namanya opposite nagat. Ya, kenekdo ya. Pasangan yang sesuai baginya, kenekdo. Itu penting sekali saudara ya, kata sesuai. Itu kata kuncinya. Nah, pegang dulu ya saudara. Artinya sebetulnya laki-laki dan perempuan ditakdirkan buat berantem, buat bertengkar. Masalahnya pertengkaranmu itu tadi hasilnya apa? Nah, kalau pertengkaranmu itu tidak di dalam kekudusan, pertengkaranmu itu karena cemburu, posesif, karena seks ya, pertengkaran yang tidak perlu ya karena cemburu-cemburuan, pertengkaran karena saking miskinnya, atau pertengkaran yang karena egois, karena hawa nafsu, ya kan pengen beli TV baru, sing ora kanggo saudara. Kalau pertengkaranmu itu adalah pertengkaran yang di dalam Tuhan, maka pertengkaran itu baik. Jadi Anda jangan takut bertengkar. Kalau Anda sudah sama-sama lahir baru, kalau lagi bertengkar, pahami itu baik. Yang penting waktu kamu bertengkar, waktu kamu berdebat, kamu tahu kamu tidak benci. Harus percaya, ada di situ ada iman, ada faith satu sama lain, faith. Bahwa kita tidak saling membenci. Ya, ada pertengkaran, tapi kalau kamu tidak di dalam Tuhan, ya, kamu najis hidupnya, ya di situ kamu berbuat ini jangan-jangan kamu ada simpenan lain nih. Kamu berbuat ini jangan-jangan itu tadi ya. Karena hidupmu najis. Tetapi suami istri yang hidup di dalam kekudusan, maka jangan takut dengan pertengkaran, jangan takut dengan perbedaan, berselisih paham, tak apa-apa. Ya, karena itu sehat. Karena itu sehat, pertengkaran itu sehat. Ya, saudara ya. Nah, kalau dalam Islam tadi ya pukul. Istrimu dibilangin tidak bisa, pukul aja. Tidak bisa diomongin kok. Bandel, pukul aja. Nah, tidak bisa, saudara. Ya karena suamimu, istrinya kenapa nggak bisa diomongin? Ya ternyata suamimu titiknya diumbar kemana-mana. Ya gimana istrimu mau respect, saudara? Tapi di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus, karena satu laki-laki diciptakan untuk satu perempuan, satu Adam untuk satu Hawa untuk satu perempuan. Tidak poligami, tidak poliandri. Maka percayalah nggak ada yang lain. Maka pertengkaranmu hanyalah aku dan dia adalah dalam rangka supaya Taman Eden kita jadi bagus. Ada colornya, ya ada variasinya. Ini naked, ya ingat-ingat kata naked. Beroposisi laki-laki dan perempuan ditakdirkan untuk bertengkar. Ya, satu punya buah dada, satu buah sakar. Kalau dua-duanya buah sakar, nggak akan produksi, saudara. Nggak akan produksi, tidak akan berproduksi. Kalau dua-duanya buah dada, sama-sama tidak punya buah sakar, nggak akan produksi, saudara. Ya, 18++ tadi katanya, ya 18++. Oke, ini paham dulu nih, kalau nggak paham repot nih saya nih. Ya, ini ada Gandarwa, God bless you. Samar, God bless you. Olehnya luar biasa, saudara ya. Sekarang kita lanjut ya. Satu naked, ingat-ingat saudara ya. Lalu, kedua, ya, saudara, manusia waktu dia masih single, dia ada di Taman Eden, saudara. Waktu Adam dan Hawa belum berhubungan seks, mereka dua-duanya ada di Taman Eden. Ya, mereka berdua di Taman Eden. Ya, waktu single, ya, mereka dua di Taman Eden. Begitu mereka mau keluar dari Eden, mereka mau keluar gitu ya, baru mereka dibekali dengan
seks, saudara. Kamu akan birahi. Nah, tadi ya, seks diberikan ketika manusia keluar dari Taman Eden. Artinya, waktu kamu single, ya, no woman, no cry. No woman, no cry, ya kan? Laki-laki, no woman, no cry. Nah, perempuan juga sama. No man, no cry. Nah, kan laki-laki itu kan selalu membuat hatimu terluka, ya kan? Tanpa seks, kamu ada di Eden, saudara. Tetapi masalahnya kamu tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah selama kamu tinggal di Eden terus. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu, dari kesendirianmu. Ya, masuk ke Taman Eden. Ya, saudara ya. Kamu tadi di Eden, lalu kamu keluar ke Taman Eden. Di luar Eden itu berantakan, saudara. Semak belukar. Makanya dibuatlah taman yang bernama Eden. Karena di luar Eden itu terkutuk seluruh bumi itu. Gara-gara si Hillel ben Shakar ini, saudara ya. Jadi berantakan. Makanya manusia disuruh keluar dari Eden. Ya. Nah, di taman yang Eden ini, itu luar biasa runyamnya, luar biasa ruwetnya. Makanya dikasih seks supaya kamu jangan kapok. Dikasih kenikmatan, ya. Tetapi bukan berarti kamu di Taman Eden itu, kamu mengumbar kenikmatan itu dengan budakmu, dengan istri satu, dengan Hawa, dengan Siti, dengan Aisyah, dengan Aminah, dengan Zainab. Enggak, saudara. Makanya Adam hanya menikah dengan Hawa. Namanya Siti, Hawa, Aminah, Aisyah, Zainab. Namanya panjang, tapi tetap satu orang. Nah, kalau ini bukan Siti Hawa, Siti Aminah, Siti Aisyah, bukan, saudara ya. Adam ya cuma sama Hawa saja, menikmati seksnya. Hawa juga menikmati seksnya dengan Adam saja. Di Taman Eden itu, kamu diberi tugas untuk menjadikan Taman Eden ini menjadi Eden. Di mana kamu melangkah, di mana kamu mengupayakan taman yang Eden itu, Taman Eden itu dibikin jadi Eden, saudara. Berat, Pak, tanahnya terkuntuk. Nah iya, makanya tak kasih enak-enak di situ. Supaya kamu jangan kapok, bikin anak. Itu tujuannya, saudara. Ya. Nah, kalau Anda mengerti tadi, ya, makanya kamu kerjasama. Ada nugget tadi, nugget. Ya, ada nugget tadi ya, saudara ya. Nun, Gimel, Dalet ya. Ada nugget ini, saudara ya. Supaya di dalam nuggetnya itu, kamu adalah sebuah tim. Ya, dalam enak-enak maupun dalam yang nggak enak. Dalam enak-enak, kalau pedang ketemu pedang juga nggak enak, saudara. Masuk tusuk-tusukan apanya yang mau ditusuk. Ya kan? Makanya diberi perangkat yang berbeda. Vagina dengan penis. Supaya kamu menikmati dengan benar. Ya, dengan benar. Jangan ngawur-ngawuran. Ya, ceknya ini kamu colokin di hidung ya repot, saudara. Kayak nggak ada colokan lagi. Nggak ada colokan, makanya dibikin cek laki-laki dan perempuan. Nah, dan di Taman Eden itu kamu bekerja sama secara opposite. Yang satu pengennya begini, satu pengennya begitu, enggak apa-apa. Boleh dibicarakan. Dari dibicarakan itu muncullah keintiman. Kalau bicara enggak kelar-kelar, Pak, debat terus. Iya, enggak apa-apa. Ya sekelarnya, senyampainya di mana. Tuh lagi berantem, kan tiba-tiba libidomu naik. Habis berantem, berhubungan seks. Jadi nggak cuman, makanya kalau habis berantem, saudara ya, kalau habis berantem, jangan gengsi minta maaf. Pak, pengen ma, jangan gengsi, saudara. Kalau habis berantem, tetaplah berhubungan seks. Karena luka-luka luar, luka-luka ringan, itu bisa sembuh dengan seks. Iritasi-iritasi kamu setiap hari, itu bisa sembuh dengan seks. Kalau udah dalam, selingkuh, segala macam, tidak bisa, saudara ya.
Tapi iritasi yang ringan-ringan itu dalam berantem-berantemnya kamu itu, selama kamu sangkal diri pikul salib di dalam teologi penderitaan itu, kamu akan bisa menikmati seks dengan lebih indah lagi, saudara. Ya, 1 Nagat, 2 Eden. Ya, kata Eden tadi, kamu mau jadikan Taman Eden. Taman Eden ini kita mau sulap menjadi Eden, saudara. Ya. Nah, itu kata kuncinya, Nagat dengan bagaimana menciptakan Taman Eden jadi Taman Eden. Nah, pertanyaannya, saudara. Ya, apakah manusia diciptakan untuk seks? Dengan tujuan adalah seks. Nah, itulah masalahnya. Kalau di dalam Islam, tujuan hidupnya adalah seks. Nanti kamu di surga dikasih seks. Wah, kesibukan lelaki setiap hari adalah mecah perawan. Nah, itu saudara. Kamu didesain untuk seks, orang-orang Arab ini. Destiny hidupmu adalah memecah perawan. Ya. Destiny kehidupanmu adalah memuaskan hawa nafsu, saudara. Mau ditafsirkan, itu kan hanya metafora. Ya, iya, intinya kan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, itulah dosa. Nah, sekarang yang ketiga. Naked, Eden, sekarang kita cita dosa, saudara. Apakah dosa itu, saudara? Kejadian 4 ayat 7. Ya. Apakah kamu tidak akan bersiri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau harus berkuasa. Dalam bahasa aslinya, tesukah, ya, kamu harus menguasai tesukahmu, ya, supaya dosa itu, khatah itu jangan menjeratmu. Mengapa manusia hidup di dalam dosa? Karena manusia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Jadi, saudara ya, ketika Anda dosa adalah tidak menguasai nafsu. Ya, tadi ada kata naked, ada kata Eden. Manusia diberi seks supaya Taman Eden jadi Eden. Ya kan? Untuk produksi. Tetapi kemudian manusia bukannya berproduksi, tetapi dia lebih memuaskan, tidak mengendalikan hawa nafsunya. Babu pun ditabrak, saudara. Anak kecil bocil ditabrak, mantu pun ditabrak. Itulah dosa, saudara. Semua ya ditabrak semua. Itulah dosa. Ya, disitulah manusia disebut dosa. Jadi, kalau Anda, destiny hidupmu adalah memecah perawan, artinya Anda sedang diajari bikin dosa seporete, saudara, di sorga. Itulah destiny hidupmu adalah dosa. Ya, karena ingat, manusia diberi seks ketika dia keluar dari Eden. Kalau dia di Eden ada seks, di Eden nggak ada seks, saudara. Di Eden, di Taman Eden tidak ada seks. Konsep surga yang penuh seks itu hanya ada dalam paganisme. Baik cerita Sunggokong, baik ceritanya Jupiter, baik ceritanya kan si Zeus itu kan yang hasrat sama si Helen kan, sehingga lahirlah Hercules kan. Ya kan, saudara? Atau siapa? Lahirlah Hercules atau siapa itu? Troy itu loh, Troy. Achilles ya kan, si Zeus nidurin si Helen, Dewi Helen, lalu jadilah Achilles itu kan. Nah, kan seperti itu. Konsep surga seks itu hanya ada dalam pagan. Ya, Helenisme, Babilonia,
dan di Arab, saudara. Termasuk surga yang mecah perawan itu, saudara. Tetapi konsep surga di dalam Yahudi, Yudaisme, di dalam Kristen, di surga itu tidak ada seks. Swarga loka. Swarga itu swarga ya swarga loka, taman dewa. Eden itu ya taman Tuhan, sama saja, saudara ya. Jadi jangan protes. Artinya di surga tidak ada seks. Di Eden tidak ada seks. Manusia hidup seperti malaikat di surga, kata Tuhan Yesus ya. Tidak ada kawin mengawinkan. Perjamuan kawin anak domba itu adalah metafora antara Kristus dengan jemaatnya, antara Yehova dengan umatnya. Artinya ada keintiman, ada pengenalan yang sejati. Oh ini toh Tuhan. Nah, gitu ya, itulah keintiman, itulah perjamuan kawin. Nah, namanya perjamuan kawin itu seperti itulah namanya pernikahan. Bukan titit masuk vagina, saudara. Tetapi ketika kita dikasih destiny tentang seks di surga, itulah dosa yang dibawa kepada kekekalan. Itulah ceritanya Dewa Zeus ya, yang menghamili Helen ya, sehingga keluarlah Achilles atau Hercules ya. Nah, itu sama dengan kalian orang-orang Islam yang katanya di surga ada pesta seks sama Sunggokong, ya kan? Dewa langit, dewa bumi adalah Sunggokong kawin sama dewa dewi pengen saling kawin. Nah itu sama, nggak ada bedanya itu saudara. Nah sekarang kita sudah kembali ya. Tadi satu ada naked ya, naked. Dua kita tahu ada Eden. Ya, tiga ya Eden dan ada seks. Ya, ini artinya oposisi. Ada seks, lalu di situ ada Taman Eden. Di sini adalah dosa karena tidak kontrol hawa nafsu. Nah, kita punya tiga ini, saudara sekarang. Lalu, saudara, ya, sebetulnya ketika kita menikah, kita sedang menciptakan taman-taman yang Eden itu, di taman yang Eden itu, yang luar biasa Eden itu, kita jadikan Taman Eden. Ya. Kita menikah adalah menciptakan Taman Eden menjadi Eden. Ya, dengan kerja tim suami istri yang beroposisi, berseberangan satu sama lain, bahkan di dalam seksnya. Tetapi ketika dia tidak bisa kontrol diri, maka bukan Taman Eden yang kita hasilkan, tetapi tingkah laku dosa, ya, aksi dosa ini akan menghasilkan Taman Eden yang lebih Eden lagi, saudara. Bukannya Taman Eden kamu hasilkan jadi Taman Eden karena kamu berdosa di dalam pernikahanmu. Jadi tidak mungkin pernikahanmu itu akan rusak kalau tidak ada dosa. Pernikahanmu runyam karena ada dosa di sana. Keluargamu runyam karena ada dosa di sana. Dosa dari apa? Dari kamu tidak kuasai hawa nafsumu masing-masing, saudara. Itulah sebabnya, ya, kita kembali ke 1 Petrus 4. 1 Petrus 3 ya, saudara ya. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah pada suamimu, ya. Sebentar. Nah ya, betul ya. Demikianlah istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan kelakuan istrinya. Ini menarik sekali ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, saudara. Jadi, seorang istri, ya, ketika mereka menikah dan hidup di dalam kesalehan, di dalam kebenaran yang sejati, menjaga hatinya murni dan baik, maka dia akan memenangkan hati suaminya, saudara.
Suami tidak tidak mencari istri yang cantik di rumah. Mau cantik istrinya kayak apa, saudara, tapi lambene jepat, saudara ya. Ngomongnya ndak karu-karuan, jahatnya minta ampun, siriknya minta ampun, suami ini nggak tahan, saudara. Dia akan cari babunya, saudara. Ya kan, suka bertengkar, dia ndak akan mau sama istrinya. Dia lebih suka tidur sama babunya. Apalagi kamu pulang, wah, gaji cuma tukang ojek. Wah, apa? Istrinya cantik, saudara. Tapi begitu mau berhubungan seks, piu, nggak kepengin, saudara, dihina. Karena istrinya suka menghina laki-lakinya. Kamu harusnya tunduk. Tunduk apa? Tunduk. Ya, siap. Apakah begitu? Ya bukan, saudara. Itu karena orang Islam pikirannya begitu. Tunduk itu artinya kamu tahu bagaimana cara menghormati suamimu. Hormat gerak. Ya bukannya begitu. Itu orang Islam, saudara, begitu. Ya kan? Nah, istri tidak boleh menatap mata suaminya. Nggak enak, saudara. Saya kalau berhubungan seks, kita saling bertatapan. Itu tidak boleh menatap atas suami, jangan, saudara. Maksudnya tunduk kepada suamimu. Ya, coba kita lihat ya. Di dalam The Net Bible ini bagus ya. In the same way, wives, be subject to your own husband. Ya, saudara ya. Jadi, artinya kamu bukan semua galak suaminya diturutin. Ya, yuk kita main trisam yuk, diturutin. Ya, karena saya harus tunduk sama suami. Yuk kita ini, ya, enggak, saudara. Sebagaimana kamu seorang istri yang harus melayani suaminya dan melayani anak-anaknya. Ya kan? Itulah sebegitu penundukan diri. Kamu kerja, gajimu lebih besar daripada laki-lakinya. Jangan kamu hina laki-lakimu, saudara. Itulah penundukan diri. Ya, bagaimana seorang istri walaupun lebih hebat, lebih kaya, lebih pinter, tapi dia tidak terus ngatur-ngatur suaminya. Karena secara naluri, ya, seorang laki-laki itu punya pride yang lebih tinggi daripada seorang wanita. Dan seorang laki-laki itu mudah patah dengan kata-kata dari seorang perempuan yang negatif, saudara. Makanya seorang istri harus belajar ngomong ya dengan kerendahan hati kepada suaminya. Walaupun suaminya gajinya lebih kecil, bukan orang kaya, tapi jangan dibikin kecil hati, saudara. Tetapi kalau kamu bisa mengangkat suamimu, itulah penundukan diri. Dan suamimu akan senang. Dan bahkan kalau suamimu orang tak percaya, ya dari orang tak benar, Anda sudah bertobat, lalu suamimu belum bertobat, dia bisa, kok kamu sekarang luar biasa sekali ya. Maka suamimu akan tersentuh. Saya pernah kesaksian ada seorang laki-laki, sering saya saksikan di Embun Pagi ya, yang suka ngebuki istrinya. Ini dua-duanya dulu dari orang kelenteng, ya. Saya bilang orang kelenteng ya, bukan berarti orang kelenteng buruk, enggak. Tapi kebetulan ini orang kelenteng yang nggak benar gitu ya. Orang kelenteng yang nggak benar, bukan semua orang kelenteng nggak benar ya. Tapi saya lagi cerita ini dulu bukan orang Kristen, ini orang kelenteng. Laki-laki, orang kelenteng banyak yang baik. Saya tidak berkata orang kelenteng ini tidak baik, ya jangan salah paham. Dia rajin ke kelenteng, tetapi bukan untuk berdoa dan beribadah, tapi rajin ke kelenteng karena teman-teman main judinya banyak di kelenteng. Saudara, apa tuh main judi di kelenteng. Karena di kelenteng itu kan nggak cuma rumah ibadah, di situ ada gedungnya, mereka suka kumpul di situ sambil minum tuak sambil main judi, domino, saudara ya. Nabung ayam apa segala macam di situ, saudara. Karena kelenteng itu bukan rumah ibadah ya. Kelenteng itu adalah rumah perkumpulan orang Tionghoa. Ya. Nah, itu sudah ditegur berkali-kali sama pengurus kelenteng. Oh, tapi karena dia donatur, ya pengurus kelentengnya juga nggak berani ngomong ya, nggak berani ngusir. Karena yang main di situ donaturnya semua. Singkat cerita, setiap kali pulang mabuk digebuki istrinya. Setiap kali pulang mabuk digebuki istrinya. Suatu ketika istrinya ketemu ya dengan seorang aktivis gereja. Aktivis gereja ini kebetulan baik. Kamu berdoa ya, kita kenalkan sama Tuhan Yesus. Terus dia melihat, kok beda banget ya. Nah, ya karena dia tidak pernah ke gereja ya, saudara ya. Singkat cerita, orang ini kemudian jadi Kristen, dan tiap hari dia berdoa buat suaminya selama 20 tahun, saudara. Digebuki selama 20 tahun. Tetapi dia tidak pernah mencaci suaminya, bahkan ketika suaminya bangkrut, si istrinya ini, dia sukses ya, dengan dia punya toko dan sukses si istrinya ini. Dia tetap merawat suaminya,
sampai suaminya bangkit lagi usahanya, kaya lagi, ngebukin lagi, istrinya ini tetap sabar. Suaminya selingkuh, istrinya ini tetap nunggu di rumah. Kamu enggak boleh ke gereja, nurut, enggak ke gereja dia, saudara. Kamu kudunya ke kelenteng, orang Tionghoa yang ke kelenteng, dia ke kelenteng, nurut, saudara. Tetapi di kelenteng dia berdoa kepada Tuhan Yesus, dan dia di kelenteng nggak dilarang ya berdoa kepada Tuhan Yesus, karena di dalam kelenteng di Banjaran itu, di Adiwerna, kelenteng itu ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus, saudara ya. Jadi kelenteng itu tidak anti kepada Yesus ya, saudara ya. Ya orang itu, ya nggak apa-apa, pergi ke kelenteng, nemenin suaminya. Ya, tapi dia tidak mau ikut sembahyang yang kepada Kuan Yin, dia nggak mau. Saya berdoa pada Tuhan Yesus. Nah, kemudian singkat cerita 20 tahun kemudian, saudara ya, suaminya ini tiba-tiba entah kesambet apa, dia pulang dari pintu, mama, mami. Dia dari bawah, dia enggak tahan ya, dia berlutut sampai naik ke lantai kedua, dia sujud sama istrinya, saudara ya, bertobat. Entah kenapa dia bertobat, dia bilang, tiba-tiba dia nyadar, saudara ya, kalau istrinya itu baik banget. Ya, selama 20 tahun mungkin ada yang ngomongin dia gitu ya. Dia tuh tiba-tiba sadar kalau istrinya itu ternyata luar biasa baik ya. Dan dia disadarkan nggak ada yang nginjilin dia, saudara, kita nggak tahu. Sampai hari ini orangnya nggak cerita siapa yang nginjilin. Pokoknya dia katanya tiba-tiba saya melihat istri saya baik sekali, dia bilang. Banyak orang dimenangkan karena kesalehan istrinya, karena istrinya itu yang penuh dengan cinta. Ya, saudara ya. Nah itu. Bagaimana dia murni. Istrinya sederhana, orang kaya, saudara. Ini orang berhasil, sukses. Tokonya gede, sukses, saudara ya. Hidupnya tetap sederhana, nggak bermewah-mewah, nggak obral-obralan. Ya, makanya ibu-ibu jangan bergaya hidup mewah. Suamimu sebel. Serius, hidup sederhana. Ya tetap ke salon, tapi nggak usah yang sampai rambut menjombol. Aduh. Nggak banyak laki-laki suka dengan istri-istrinya yang rambutnya menjulang tinggi begitu, saudara ya. Dengan alis anti badai segala macam. Enggak, percaya saya enggak. Ya, banyak kan laki-laki lebih suka dengan istri yang sederhana. Tapi ada kecantikan yang keluar dari hatinya. Ya, percaya saya. Itu bukan saya tok ya, banyak orang laki-laki meninggalkan istrinya karena istrinya itu syirik, saudara ya. Makanya Anda kalau ngeliat ceritanya bawang merah, bawang putih, cerita Cinderella, cerita apa lagi, saudara, itu kan menceritakan seorang wanita yang lemah lembut, yang ulas asih, yang membuat orang luluh hatinya, sehingga mungkin si bawang merah lebih cantik daripada bawang putih, saudara ya. Kita nggak tahu ya, yang suka menor, apa suka berdandan, tetapi ada kecantikan yang keluar dari hatinya. Dan itu yang abadi, saudara. Dan itu yang membuat orang laki-laki itu akan berteguh lutut kepada pembantu rumah tangga. Karena pembantu rumah tangganya dianiaya sama istrinya, diam saja, tetap untuk iya Tuhan, iya Pak, iya Bu. Sopan sekali, saudara ya, sopan sekali diolah bebe sama suaminya karena istrinya mulutnya latak, saudara. Sementara pembantunya iya, dimarahin sopan ya, terus ya tetap anaknya dirawat padahal dia baru dimarah-marahin. Udah kamu masak? Nah, iya. Padahal ya iyanya kan karena dibayar, saudara, karena dia enggak punya kerjaan. Nah, tapi kan suaminya berpikir, wah ini pembantunya welas asih. Kelihatannya, diolah bebe. Ya kan, selingkuh sama pembantu itu kan karena ngelihat mungkin si Afsanya mulutnya ladak begitu, saudara ya. Sementara lihat Marianya orang Yahudinya halus ya, halus karena takut, saudara. Karena takut dibunuh. Makanya diolah bebe. Kebanyakan suami banyak. Coba kalau pembantumu juga mulutnya jahat, enggak bakal. Ya, si laki-laki ini mau sama pembantunya. Wah, gila nih. Gila nih, saudara. Ya kan, kinangan gitu, kinangan begitu, gila nih, saudara. Aduh, tapi karena lemah lembut kelihatannya. Di situlah. Sepele ya, saya cerita realita, saudara ya. Saya cerita realita apa yang terjadi, ya. Ya, perhiasan mujana yang lahiriah, mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas. Tadi yang jumbai melambai itu tuh ya, anti badai segala macam. Tapi coba perhiasan menggila manusia batiniah, saudara. Ya, makanya dalam tadi beroposisi tadi, suami istri bertengkar, ya,
terjadilah kalau kamu di dalam Tuhan Yesus, maka ada buah roh dalam hidupmu. Suami melihat cara meresponi pertengkaran itu, saudara. Waktu meresponi pertengkaran itu, kemudian cinta itu tumbuh, saudara. Ya, keintiman terjadi karena kita ada clash, lalu responnya kita tidak duga, saudara. Responnya begitu elegan banget. Ya, kenapa tadi kamu enggak ini? Kamu kan harusnya, karena aku mengasihimu. Maka terjadi keintiman, saling kenal, saudara. Kalau kamu enggak bertengkar, kamu enggak akan kenal, saudara. Serius. Kalau kamu enggak bertengkar, kamu enggak kenal. Tetapi masalahnya responmu dari pertengkaran, bagaimana meresponi setelah itu. Banyak orang dendamnya dibawa mati, saudara. Dendam, jengkel, udah dendam, maunya bales-balesan. Kamu hantam aku satu, aku hantam kamu satu. Laki-laki perempuan begitu, nggak akan masuk, saudara. Nggak akan masuk. Ya, akhirnya kamu saling melukai, ya, si suaminya capek, nggak bergairah di rumah, dia lihat sekretarisnya, dia bisa tegak berdiri. Ngelihat istrinya nggak kepengin. Padahal istrinya cantiknya minta ampun, saudara. Akhirnya dia mulai selingkuh. Serius, saudara, ya, nggak main-main. Karena istrinya, dia tidak menjaga hidupnya dalam kebenaran. Atau dasarnya suaminya memang gatel, belum lahir baru, penjahat kelamin. Tetapi kalau istrinya hidup dalam kebenaran, suami itu akan tunduk, saudara, suatu hari. Loh, kalau udah begitu bagaimana kita ceraikan? Ya enggak, ya sudah, kenapa kamu dulu carinya penjahat kelamin? Loh, kamu senangnya tuh dulu ngerayu-ngerayu. Nah iya, kamu senangnya begitu sih. Ingat, Anda akan berkumpul dengan sesamamu loh, saudara. Kamu dapat suami yang penjahat kelamin karena kamu sendiri juga genit. Saya enggak. Aku ulangi ya. Kamu dapat suami penjahat kelamin karena kamu sendiri juga genit. Kalau kamu hidupnya baik, kamu punya nilai-nilai itu, ya, nilai-nilai Kristen di dalam hatimu, kamu tidak akan dapat suami penjahat kelamin, saudara. Penjahat kelamin artinya terus-terusan, ya, berzina terus-terusan, pacaran sama ini, pacaran sama itu, selingkuh sama ini. Ya karena kamu dulunya genit. Kamu mendapatkan suamimu dengan cara menjual pesona tubuhmu. Kalau kamu kalau kamu mendapatkan suamimu dulu dengan kamu memang punya lemah lembut, ya kamu tidak akan dapat suami yang penjahat kelamin. Kalaupun terjadi kesalahan yang namanya orang bisa jatuh dalam dosa, tetap dia akan balik kepadamu, saudara. Dia akan cepat bertobat. Ya, karena dia mencintaimu bukan karena kamu genit. Saya mencintai anak bukan karena anak genit. Suatu ketika saya jatuh pun saya balik, saudara, cepat. Sadarnya cepat, nggak berlarut-larut sama ini dicoba, itu dicoba, itu dicoba, itu dicoba. Dasarnya bukan penjahat kelamin soalnya, saudara. Ya, kamu akan berkumpul dengan orang yang setipe dengan kamu. Jadi kalau kamu begitu, kamu dapatnya orang begitu, kan sepadan. Nggak akan dicari dari tempat sampah, dari tempat mana, nggak. Kamu ada di mana, ya kamu dapatnya di situ, saudara. Kalau kamu sobonya diskotik, ya kamu dapat situ. Wah, asam di gunung, garam di lautan, ketemu di belanga lah. Itu masakan sayur asam, saudara. Ya kan? Bahkan di zaman Siti Nurbaya pun orang dijodohkan ya dengan yang lingkungannya nggak akan jauh-jauh. Nggak akan jauh-jauh, ya saudara ya. Kalau kamu lingkungannya, kamu mainnya di media sosial, ya kamu dapat orang yang modelnya model orang lebay, alay media sosial. Ya, orang yang suka eksis begitu. Nggak akan jauh-jauh, saudara. Jadi waktu kamu sebelum menikah itu, kamu hati-hati. Hidupmu itu kudu benar. Nggak akan jauh-jauh. Wah, saya akan cari yang dari Rusia, Pak. Iya, pokoknya nggak akan jauh-jauh, percaya saya. Wataknya sama kamu nggak akan jauh-jauh. Ya akan begitu. Kamu mau dapat yang benar? Upgrade hidupmu dengan luar biasa. Sekuat tenaga, karaktermu, cintamu pada Tuhan, dalam logos, dalam rema, dalam kasihmu, saudara. Dalam kekudusanmu, nanti kamu akan dapat yang itu, saudara. Suamimu akan begitu, atau istrimu kayak gitu. Kalau kamu nggak di situ, ya kamu dapatnya yang begitu. Ya pokoknya kamu dapat seperti apa, ya itu, saudara.
itulah kamu. Ya, ingat-ingat saudara ya, Anda salah dari awal ya bonggan saudara. Ya, sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, luar biasa saudara ya. Panjang ya dijabarkan bagaimana seorang istri ya yang baik. Karena banyak orang berpikir kalau laki-laki cuek saudara ya dengan dirinya sendiri, tapi perempuan suka salah tingkah saudara. Nah terus dia pikir saya mau begini supaya menarik lawan jenis. Oh enggak saudara. Percaya saya banyak orang mukanya tidak seperti bintang film, tidak seperti artis, tidak yang ideal lah apalah, mau kata serapan nama. Tapi dia punya hati yang luar biasa mulia dan baik ya saudara. Dan banyak orang laki-laki itu senang sama orang yang begitu. Dan kamu kalau kamu menyajikan itu kebaikan, kemurahan ya, maka kamu akan mendapat suami yang seperti itu saudara. Ya, nggak ada the beauty and the beast terus suaminya itu bajingan, kurang ajar, istrinya ya enggak saudara. Ya. Jadi wanita ini kan dalam kultur Asia dan kultur Timur Tengah, nggak cerita kultur Barat ya, kultur Asia dan kultur Timur Tengah. Pasif ya kan? Nggak geragas, kawin aku deh, siapa mau kawin sama aku? Kan nggak begitu kan? Masalahnya kalian yang pasif, maka kalian harus upgrade hidupmu, maka seberapa kamu dapat upgrade hidupmu, itulah nanti suami kamu dapat. Jangan takut nggak menikah, saudara. Jangan takut. Mulai dari sekarang, Pak, saya sudah telanjur, Pak. Kemarin saya sudah jatuh dalam percabulan segala macam. Bertobat. Bertobat, saudara ya. Berhenti dan Anda upgrade di situ, saudara. Kamu akan dapat yang baik. Makanya, karena perempuan itu pasif, balik lagi ya, di dalam kultur Timur Tengah dan kultur Yahudi, kultur Asia, kalian pasif. Nah, kemudian kamu akan masuk ya di dalam pernikahan. Nah, suami-suami juga sama ya. Suami-suami, kamu pengen dapat perempuan yang seperti apa, istri yang seperti apa. Maka kamu jangan cari dari fisiknya. Loh, kamu carinya fisiknya kok. Begitu kamu cari fisiknya, kamu lupa ini orang perempuan mulutnya ladak, saudara. Waduh, begitu ketemu buka, wah sudah enggak segel. Bukan cuma enggak segel lagi, udah cacat, saudara. Repot, saudara. Itu udah jalani ya, harus kasep, Pak. Nah, akhirnya inilah alasannya banyak. Nah, sebelum menikah, itu penting sekali. Laki-laki, karena dia aktif, dia mencari pasangan hidupnya secara aktif, maka kamu harus benar-benar mempunyai pengetahuan yang benar. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana kamu mau hidup dengan istrimu? Kalau saya mah jelas dulu ya, saya mau menikah, saya mau cari dia takut akan Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan yang kedua bisa nyanyi. Karena saya suka main musik, itu saja saudara, simple banget. Ya karena saya suka menyanyi, saya suka main musik. Dan saya pengen kita menyembah Tuhan sama-sama tiap hari. Ya dapatlah anak. Ya, saya nggak mikir anak-anak orang kaya, nggak kepikir malah saudara ya. Saya pikir saya mau kerja kok, saya bisa menghidupi isi saya sendiri kok, nah, gitu ya. Sampai sekarang kita nggak kumpul sama keluarga, kita jauh dari sana sini. Tapi kita nyanyi tiap hari, ya saudara ya. Saya senang kalau anak lagi nyanyi di kamar mandi, saya menikmati ya. Kalau anak terus tiba-tiba lagi nggak ada suaranya, ini anak sama anaknya juga sama nih, Miracle anak saya juga ya, suka nyanyi. Kalau tiba-tiba sepi, kok nggak ada orang nyanyi ya, tak cariin saudara. Tak cariin. Saya senang kalau anak lagi nyanyi saudara ya, rasanya kok sejuk, teduh gitu ya rumah itu saudara ya. Miracle kalau lagi nyanyi juga rasanya sejuk, teduh. Senang aja saudara ya, itu namanya bonus dari Tuhan. Cari yang takut akan Tuhan. Ya saudara ya. Nah, suami-suami hiduplah bijaksana. Kalau sudah dipetik, kalau sudah dibeli, jangan dikembaliin. Udah terlanjur. Pak, sudah terlanjur. Jalanin. Nah,
Jangan, waduh terlanjur ini, wah mumpung masih bungkusnya masih ada nih, tak bungkusnya kita kembalikan. Jangan saudara, kurang ajar saudara itu. Kayak beli apa, enggak boleh saudara. Potong harga, kalau beli barang, Anda beli mobil, 30% potongannya saudara ya. Keluar dari dealer, balikin lagi, potong 30%. Enggak apa-apa daripada, kalau beli sih, potong tititmu saudara, kembalikan, kurang ajar saudara. Bukan potong 30%, tititmu yang dipotong nanti. Jangan kembaliin. Ya sudah, hiduplah bijaksana. Ya, karena dalam prosesnya kamu juga akan diproses. Ya sudah terlanjur Pak. Ya kamu juga orangnya begitu. Ya sudah sama-sama proses berdua. Ya manusia menajamkan sesamanya. Ya, dua-dua datang sama Tuhan. Mungkin istrimu tidak menyadari kalau dia itu kurang ajarnya minta ampun. Tidak apa-apa, datang sama Tuhan. Berdua datang sama Tuhan. Tiap hari belajar logos, tiap hari belajar berdiakonia. Lama-lama bertengkar. Ya lama-lama bertengkar pasti saudara. Ya pasti bertengkar. Apalagi Anda yang ya pokoknya pasti bertengkar lah. Pasti bertengkar. Ya, nikmati pertengkaran itu. Bertengkarnya nggak berguna Pak. Nggak apa-apa saudara. Sama Tuhan. Karena apa saudara? Yang penting laki-lakinya. Kalau kamu hidup bijaksana, bukan dipukul istrimu, jangan. Ya sudah dikasih responmu. Berarti kamu harus diproses lebih lagi saudara. Teologi penderitaan tadi. Tapi kamu akan dipenuhi urapan. Lihat. Ketika kamu diproses dengan istrimu, suami istri dengan luar biasa, salah beli, salah metik Pak, bulan promosi kadung. Lakoni saudara, karena di situ berkatnya makin besar. Bingung kan? Pengen cari istrinya yang benar, tapi dapatnya enggak benar. Udah enggak benar, enggak boleh dikembaliin, dijalani. Tetapi saya kasih tahu kamu, berkatnya lebih besar. Berkatnya lebih besar. Kenapa? Karena ketika kamu diproses karaktermu, kamu disuruh merendahkan diri serendah-rendahnya, istrimu itu kurang ajar ya minta ampun saudara. Laknatnya minta kamu maafkan, bukan cuma kurang ajar, laknat mungkin kamu bilangin istrimu, tapi kamu tetap mengucapkan berkat buat dia, saudara. Mungkin kamu bilang, kalau bisa tak pateni, Pak, ngowengi, Pak. Kalau bisa nih istriku tak pateni, Pak. Kalau bisa, Pak. Oh, enggak, saudara. Anda hidup bersama dengan istrimu, ya, dengan karakter surgawi. Makin hari, kamu akan menjadi semakin Kristus dengan lebih cepat, saudara. Wah, itu hantamannya luar biasa saudara ya, punya tinggal dengan istri yang laknat ini memang luar biasa. Tetapi Anda nikmati jalan hidup bersama dengan istri yang luar biasa jahatnya ini, Anda jalani hidup bersama dengan suami yang jahatnya minta ampun ini, ya karena Anda juga salah milih kan dulu kan, jalanin sama-sama saudara. Tetapi ya kayak si ibu ini tadi ya, suatu ketika berkatnya itu luar biasa. Kenapa ibu ini diberkati saudara? Ini dipukuli terus ya sama suaminya. Tapi dia tuh hebat saudara, cari duitnya ya. Sampai suaminya bertobat. Dia dapat anak tiga anaknya sayang sama dia, takut akan Tuhan. Karirnya dia, tokonya dia lancar, rumahnya gede maglong-maglong, suaminya pun bertobat saudara. Kenapa? Karena dia taat. Dia menangkan suaminya dengan kesalehannya. Karena ketika kita dianiaya, ketika ketika kita dianiaya, ya ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, dengan berkat, ya ketika kita tidak ikut mencaci maki, ketika kita tidak melawan, kita terus mengasihi, itu urapan mengalir, saudara. Karena Tuhan tahu itu ada salib di situ. Ada salib yang luar biasa dan itu persembahan yang wangi bagi Tuhan. Disitulah urapan dicurahkan dalam hidupnya. Maka dia kerja apa saja berhasil. Pak, bukannya malah tambah tidak konsen? Oh, jangan, bukan tambah tidak konsen, saudara. Kamu responnya yang benar. Pak, tapi saya kerja diganggu istri suami selingkuh lah, suami main judi, suami inilah, suami kena narkoba. Kamu jangan ikut-ikut. Kamu fokus. Suami datang, dikasih makan, dibikinin kopi, tetap dikasih ngomong yang positif. Oh, saya mau ditampar, Pak. Kalau sudah ada RT, ya, kamu pisah rumah. Kalau udah ada RT, pisah rumah dong. Masa kamu mau dipukuli tiap hari? Ya jangan dong, pisah rumah. Datang laporan ke gereja, ya, nanti itu ada lembaga
atau datang ke Galarua minta dibantu, jangan cerai, pisah rumah, minta pelindungan hukum supaya jangan dipukulin, terus doakan. Karena ketika kamu terus setia, maka pengurapan itu bagimu mengalir, saudara. Tuhan tahu ada yang kamu korbankan. Apakah kerjaanmu berantakan? Enggak. Kalau responmu benar, enggak. Kerjaanmu akan makin diberkati. Percaya enggak? Kerjaanmu akan makin diberkati. Kamu pegang kotoran pun jadi emas, saudara. Karena ada cinta yang mengalir terus melalui hidupmu, saudara. Jangan takut. Ya, jangan takut. Ada proteksi surga buatmu. Yang penting responmu yang benar. Kalau KDRT ya pisah rumah. Ya, pisah rumah tapi jangan cerai. Anak-anakmu akan respect sama kamu, saudara. Ya. Jangan terus Anda kepengaruh dengan suami judi kepikiran. Oh, enggak usah, jalani saja hidupmu seakan-akan kamu hidup single. Seakan-akan kamu hidup single. Kalau suamimu butuh makan, dikasih makan. Ya, kalau mau kumpul lagi nanti dulu, kamu bertobat dulu. Ya iya, tapi jangan cerai. Nggak usah menikah lagi, nggak usah pacaran lagi. Serius, saudara, kamu nanti akan diberkati. Jangan berzina. Ya, jangan selingkuh. Karena itulah salibmu. Dan dari salib itu kamu akan diberkati. Kamu ada proteksi, ada perlindungan, ada keberuntungan dari surga. Laki-laki juga sama. Ya, laki-laki juga sama. Dan ketika kamu memperlakukan istrimu dengan benar, ya, dia adalah sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doanya jangan terlarang. Suami-suami yang melindungi istrinya, mengasihi istrinya, memperlakukan istrinya dengan layak. Satu, dia akan ngajari anaknya. Kalau anaknya laki-laki, diajari ini loh bagaimana cara memperlakukan wanitamu nanti. Kalau anakmu itu perempuan, anakmu sedang diajarin ini loh, kamu nanti layak diperlakukan seperti ini. Seperti saya memperlakukan ibumu. Jangan mau diperlakukan yang tidak baik. Nangkap, saudara? Responmu kudu benar. Sekalipun kamu nggak benar pun, kamu tidak layak untuk dipukuli oleh suamimu. Mungkin suamimu bisa ngomelin kamu kalau kamu nggak benar. Boros atau nggak sengaja, kamu ceroboh, naif, tetapi kamu tidak layak untuk dipukuli. Kamu tunjukkan. Tetapi di satu pihak, ketika kamu memperlakukan istrimu dengan benar, seorang laki-laki menjadi imam bagi rumahnya. Imam, dia berdoa buat anaknya, Tuhan dengar. Dia berdoa buat istrinya, Tuhan dengar. Dia berdoa buat usahanya, Tuhan dengar. Dia berdoa buat hidupnya, Tuhan dengar, saudara. Tapi kalau kamu memperlakukan istrimu dengan tidak layak, doamu nggak akan didengar. Ya, bisa kaya apa? Oh bisa, saudara. Tetapi berantakan. Ya keluarganya berantakan, doanya tidak didengar. Tidak ada kasih karunia. Dia berdarah-darah hidupnya. Kenapa saya selalu beruntung? Saya sayang sama istri saya. Ya, kita perlakukan istrimu dengan benar, saudara. Perlakukan istrimu dengan benar. Maka ada proteksi. Nah, disitulah kemudian Taman Eden mulai bertunas, saudara. Akhirnya anakmu, ya, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, tiba-tiba dikelilingi oleh taman yang indah, saudara. Kita berkata, kerajaanmu datanglah. Kerajaan itu datang. Tuhan jauhkan dari semua sakit penyakit, Tuhan halaukan dari kecelakaan, Tuhan halaukan. Doamu sepakat. 2-3 orang sepakat. Kamu dengan istrimu dan anakmu. Sepakat, minta apapun juga. Dalam nama Yesus aku tolak semua jong, sumpah serapah, maki-makian, nubuatan buruk, perkataan buruk semua orang-orang kepada saya. Tolak. Dan Tuhan berikan kepada kami Taman Eden, saudara. Tapi suami istri tidak kompak. Bagaimana mau Taman Eden, saudara? Bagaimana dia mau memberitakan Injil? Bagaimana dia mau bersaksi? Oh, dia keluarganya saja nggak bisa jadi saksi. Ya, bagaimana Muhammad mau berkata bahwa surga al-jannah segala macam, keluarganya saja cabul semua, saudara? Anda mau al-jannah yang seperti itu? Ya bukan, makanya tidak ada keharmonisan yang sejati dalam Islam. Semua potensi seperti api dalam sekam. Sekonyong-konyong kamu kondisi baik-baik pun bisa dipukul sama suamimu. Sekonyong-konyong kamu hidupnya lagi harmonis pun, ya tiba-tiba suamimu minta kawin lagi.
Tetapi ketika tiba-tiba suami di dalam Kristen, tiba-tiba suamimu minta kawin lagi, disitulah kutuk ada bagi suamimu dalam hatimu, ya bongkan kamu. Kamu tetap responi dengan benar, kamu akan nikmati Eden, suamimu akan tinggal di Taman Eden. Kamu akan nikmati Taman Eden kalau responmu benar. Walaupun kamu melihat suamimu tidak benar, selingkuh segala macam, tapi kamu tetap ada proteksi surga. Jangan takut, saudara. Responmu benar, ada pengurapan di situ. Suatu hari suamimu akan dimenangkan, kamu akan mendapatkan semua, ada kepuasan dalam kehidupanmu, saudara. Anak-anakmu akan melihat teladan yang baik dari hidupmu. Ya, ayo kita ciptakan Taman Eden. Sekalipun suamimu, istrimu tidak benar, saudara. Ya, kita layak untuk tinggal di Taman Eden. Ya, sekalipun suamimu tidak benar, istrimu tidak benar, kita layak untuk di Taman Eden. Tapi kalau hidupmu dikuasai hawa nafsu, aduh Pak, gatel Pak, ya repot saudara. Kalau aku pengen gimana Pak? Iya, karena kamu tidak punya keintiman dengan Tuhan. Tapi kalau kamu intim dengan Tuhan, libido itu hilang sendiri saudara. Kalau kamu intim dengan Tuhan, keinginan untuk seks itu hilang sendiri. Makanya dalam Efesus 5 ayat 32, ya, itu dikatakan dengan jelas sekali saudara. Ya, Efesus 5 ayat 32 terakhir ya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat ya. Kalau seorang laki-laki ditinggal istrinya atau seorang istri ditinggal suaminya, tapi dia punya keintiman dengan Tuhan, maka dia tidak kepengen lagi saudara. Untuk berzina, untuk nyoba yang perempuan laki-laki lain, tidak kepengen saudara. Ya, Anda ingin Taman Eden yang indah bagimu dan bagi anak-anakmu, ya responi semua konflik rumah tanggamu dengan benar. Kalau kamu tidak benar, ya kamu akan tinggal di Taman Eden. Kamu Eden bukan gara-gara suami saya, bukan gara-gara kamu sendiri. Suamimu boleh Eden, istrimu boleh Eden, kamu jangan ikut-ikutan Eden, saudara. Ya, nikmatnya Taman Eden. Pak, tapi kan butuh seks. Enggak, saudara. Kita tidak butuh seks. Seks itu hanya salah satu pemberian Tuhan supaya kamu survive. Dan kamu tidak butuh, karena ada di dalam perjanjian baru kamu punya keintiman yang lain. Keintiman bersama dengan Tuhan. Itu nanti kamu tidak kepengen. Jadi butuh apa lagi saudara? Anda butuh apa lagi? Anda butuh suamimu? Enggak. Anak-anakmu, ya cari. Anak-anak melihat, wah mamaku tough, pejuang. Aku juga mau seperti mama. Ya, mungkin Anda punya istri yang tidak benar. Anda tetap survive. Responnya benar. Kamu lihat, papa kok bisa bertahan demi kalian, nak. Luar biasa, saudara ya. Hiduplah di Taman Eden. Jangan kepancing ikut-ikutan tinggal di Taman Eden. Hancur kamu, hancur anak-anakmu, saudara. Tetapi kalau kamu merespon dengan benar, percaya saya ada berkat jasmani dan rohani di sana. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Owen.